Setelah memasuki makam, Lu Yun tercengang. Pintu depan telah didekorasi dengan cermat. Bagian dalamnya serusak mungkin. Suku mayat harus belajar lebih banyak dari Kaisar Kerajaan Angin Barat dalam hal ini. Lihatlah mereka, ada 5 kaisar semuanya dalam satu, dan istana semuanya terbuat dari emas murni. Itu sangat menyenangkan untuk dicari. Saya berharap semua dinding saya terkelupas. Jika Anda melihat kembali makam nenek moyang mayat generasi pertama, Anda tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Selain bau busuk yang menyengat, jalanan itu penuh lubang, seperti yang digerogoti anjing. Bagaimanapun, ini adalah makam yang dibangun untuk generasi pertama jenazah nenek moyang Anda, jadi tidak ada makanan ringan yang bisa disajikan. Lu Yun benar-benar tidak bisa berkata-kata, dia benar-benar penuh tipu muslihat, satu demi satu berkata bahwa dia bisa berbicara sepanjang malam tanpa henti. Namun yang lebih aneh lagi adalah setelah berjalan hampir 10 atau 20 menit, bahkan tidak ada bayangan mayat klan zombie. Mungkinkah seluruh makam dijaga oleh 3 orang penjaga? Ini juga mengerikan, dan sekarang di aula utama jauh di dalam kubur. Sekelompok mumi klan zombie sedang berdiskusi panas satu sama lain. Si Guang, anak itu hampir sampai di istana Litian yang kamu jaga. Apakah kamu masih menunggu di belakangnya? Kenapa kamu berani bicara tentang aku? Zixan, pintu yang kamu jaga ternyata terlewat. Dasar bocah cilik. Si Guang membalas, anak itu sedang melakukan trik kotor, aku takut. Kata Zidan sambil melihat selangkangannya. Kamu Tamiao takut, jadi aku tidak takut lagi. Itu membuatku tidak seperti tongkat dan 2 telur. Tidakkah kamu mengklaim bahwa tubuh perawanmu tidak bisa dihancurkan? Apakah kamu takut akan hal ini? Secanggih apapun kemampuanku, aku tetap takut dengan pisau dapur. Betapapun kuatnya tubuhku, aku tetap takut ditendang di selangkangan. Ini adalah mantra 4 karakter yang diminta oleh tuanku untuk kuingat. Oke, diam. Kalian berdua, sebuah suara datang, dan segera si Guang dan si Zai tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Si Miao Miao, kenapa kamu tidak bertemu anak itu? Lihat berapa beratnya. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh bergegas keluar dari pintu. Leluhur zombie, apakah kamu bertindak terlalu jauh dengan mengirim Miao Miao? Miao Miao tidak pernah tahu seberapa parah tindakannya. Zidai melihat ke pintu yang masih berderit dan berkata dengan ketakutan di matanya. Bagaimana kalau kamu pergi? Kata suara itu dengan marah. Menurutku pantas bagi Miao Miao untuk pergi. Mayat leluhur Yingming. Si Zai segera mengubah kata-katanya, meninggalkan si Guang di sampingnya yang tidak bisa berkata-kata. Wajahmu berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Leluhur zombie, apakah kamu benar-benar ingin menyerahkan warisanmu kepada anak laki-laki dari ras manusia ini? Si Guang berkata dengan ekspresi bermartabat. Yah, dia ditakdirkan untuk menerima warisanku dan benda tua itu. Suara itu berkata, tapi, sebelum itu, dia harus bisa datang ke hadapanku. Setidaknya buktikan padaku bahwa dia punya kekuatan ini. Suara leluhur mayat pertama teringat di aula dan tidak bisa hilang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Lu Yun juga telah memasuki apa yang disebut Istana Litian, yang akhirnya membuat mata Lu Yun bersinar. Meski jalan ini masih berupa jalan tanah, namun akhirnya mulus. Lu Yun tidak lagi berani meminta hal lain. Lagi pula, sekilas, satu kata muncul di benak Lu Yun, tidak punya uang. Kecuali patung Neza berkepala 3 dan berlengan 6 yang ditempatkan di platform tinggi tengah, tidak ada yang lain. Bahkan patung ini terbuat dari lumpur. Sungguh keterlaluan kalau ibunya membukakan pintu untuk ayahnya, sungguh keterlaluan kalau dia kehilangannya. Apakah layak untuk aula sebesar itu? Taruh saja patung pecah, masih terbuat dari lumpur, apakah agak janggal? Klan zombie benar-benar tidak tahu malu. Tepat ketika Lu Yun sedang marah dan hendak pergi. Patung berlumpur itu justru meledak. Wow, saudaraku, kamu sangat marah pada patung itu. Suara RH muncul dari benaknya. Lu Yun, mengapa ini terdengar salah bagi saya, tetapi rasanya sangat masuk akal. Tiba-tiba sebuah tangan besi yang kuat dan berat menusuk kepala Lu Yun. Namun yang aneh adalah Lu Yun yang ditembus tidak bereaksi sama sekali, bahkan tidak mengeluarkan darah hingga ia menghilang di tempatnya. Si Miao Miao berteriak dalam hatinya, tidak bagus. Itu adalah bayangan. Baru saja akan menarik diri dan mundur. Lalu aku mendengar suara datang dari belakang, berkata, kamu ingin pergi setelah serangan diam-diam. Bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi? Berlututlah. Ledakan. Dapat dikatakan bahwa Lu Yun menggunakan 100% kekuatannya untuk memotong anak dan cucunya, yang jauh di luar jangkauan keterampilan profesionalnya. Dia biasanya membunuh mereka yang melakukan trik kotor seperti ini. Namun teriakan yang seharusnya terjadi tidak datang sesuai harapan. Kakinya yang terputus tidak pernah kembali, dan selangkangannya dijepit erat oleh kaki lawan. Lu Yun. Situasi ini membingungkan Lu Yun. Mungkinkah untuk menghadapinya, mumi itu pergi membersihkan dirinya terlebih dahulu? Jie Nima bekerja terlalu keras. Tepat ketika Lu Yun mencoba yang terbaik untuk menarik kakinya keluar, dia mendengar bunyi klik dan rasa sakit yang tajam menjalar dari pergelangan kakinya. Pergelangan kaki Lu Yun terpelintir dengan keras. Rasa sakit yang parah langsung membangkitkan pola ajaib di sudut mata kiri Lu Yun, dan energi sihir menyembur tak terkendali, menyatu di tinjunya. Lu Yun diam-diam berteriak di dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Ini mengerikan. Gunakan energi iblis di wilayah klan mayat, terutama di makam leluhur mayat generasi pertama. Bukankah ini sama dengan pergi ke jamban dengan lampu menyala dan mencari kematian?
Ketika dia dikejar ke seluruh peta oleh penjaga klan mayat, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan energi iblisnya karena dia takut menyebabkan kerusuhan di antara klan mayat. Tidak apa-apa sekarang, energi iblis meluap tak terkendali. Saudaraku, apakah kamu sudah cukup hidup? RH juga bingung saat melihat garis ajaib di sudut mata Lu Yun. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan ini bukan atas kemauanku sendiri? Haha, Lu Yun berkata dengan putus asa. Kubilang aku percaya. Saudaraku, apakah kamu percaya? Lu Yun menggelengkan kepalanya, tapi yang paling berdarah adalah, inilah faktanya. Buruan tangani mumi klan zombie yang ada di depanmu. Kalau tidak bisa, kabur dulu. Kakak, pertahankan perbukitan hijau di sini, jangan khawatir kehabisan kayu bakar. Lu Yun juga berpikiran sama. Dia mengayunkan tinjunya yang dipenuhi aura iblis, memukul tulang punggung mayat klan dengan satu pukulan dan kepala dengan pukulan lainnya. Berbeda dengan berkah energi iblis. Kekuatan pukulan ini saja membuat mayat-mayat itu terbang menjauh, menyebabkan pukulan Lu Yun yang lain meleset. RH juga cukup peka, dia tidak membutuhkan Lu Yun untuk mengatakan apapun, dan energi darahnya langsung berkumpul di posisi pergelangan kakinya yang patah untuk memperbaikinya. Namun, karena kekuatan fisik Lu Yun saat ini terlalu menakutkan, kecepatan perbaikan energi darahnya tidak begitu cepat. Bagaimanapun, RH bukanlah Chaos Blood Worm yang berspesialisasi dalam energi darah. Mayat Miao-Miao yang terlempar naik dari tanah, dan tulang punggungnya cacat parah. Tapi dia tetap tidak bisa menghentikannya dan menyerang Lu Yun. Saat ini, Lu Yun juga tahu alasannya. Orang di depannya yang tidak takut padanya tidak memiliki anak atau cucu. Perasaan adalah untuk seorang wanita. Namun, jangan berpikir karena kamu seorang wanita, aku, Lu Yun, tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Alis Lu Yun melengkung seperti bulan sabit. Siapapun yang mempunyai mata yang tajam tahu bahwa dia akan melakukan sesuatu yang buruk lagi. Dua naga sedang bermain mutiara. Tinju iblis Lu Yun berubah menjadi cakar yang tajam, dan dia menggunakan posisi yang sangat rumit untuk melewati serangan si Miao-Miao, secara akurat mengenai dua benda lunak di depannya. Tentu saja, itu lunak untuk mumi klan zombie, tetapi bagi Lu Yun, kekerasannya adalah yang kedua setelah batu. Tidak bisakah kamu meninggalkan mulut yang lembut untuk anak itu? Namun, dia masih tangguh, tapi masih sedikit tidak memuaskan di depan cakar besi Lu Yun. Saya melihat mayat Miao-Miao jatuh ke tanah kesakitan, menutupi dadanya dengan kedua tangan, meratap kesakitan. Anda dapat melihat betapa Lu Yun membenci tindakan ini. Di aula utama tempat mayat leluhur pertama berada. Kejam sekali, trik anak ini sangat kelam. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Tidak, mayat, kamu tidak berani melihat. Kamu tidak berani melihat. Apa maksudmu dengan menutup mataku? Si Guang melepaskan tangan Si Xian dan berkata dengan marah. Apakah kamu tidak takut adegan itu akan terlalu kejam dan menyebabkan ketidaknyamanan lokal? Jika kamu bersemangat dan cahaya keemasanmu tidak bisa dihancurkan dan keterampilan anak itu rusak, itu tidak akan menjadi kerugian besar. Si Xian menjelaskan, mainkan telurmu. Si Guang menginjakkan kakinya di pantat Si Xian. Namun saat melihat apa yang terjadi di Istana Litian, wajahnya yang layu menjadi merah. Aku akan memberitahumu. Jangan melihatnya, wajahmu memerah. Keluarlah dan selesaikan sendiri. Kamu akan menyelamatkan dirimu dari rasa malu di depan mayat leluhur nanti. Mayat dekaden berkata dengan sombong. Si Xian, jika kamu mengatakan satu omong kosong lagi kepadaku, aku akan menamparmu. Buru dan manajemen sangat marah, bocah itu benar-benar menghancurkan patung mayat leluhur yang aku abadikan. Butuh ratusan tahun bagiku untuk membangunnya. Si Guang berkata dengan getir dan benci, tidak. Aku harus memberi pelajaran pada anak ini. Apa yang kamu lakukan, Zixian? Jangan hentikan aku. Aku harus mengikuti anak itu sampai mati hari ini. Si Guang mengatakan ini, tapi dalam hatinya dia berkata, Si Xian cukup cerdas kali ini. Aku tahu aku menyeret diriku sendiri. Jangan khawatir, Ziguang, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ziguang menunjuk ke sisi cermin dan berkata, bisakah kamu menjelaskan kepadaku mengapa patung klan mayat yang kamu buat hanya memiliki peti, tidak tempat lain bersifat reflektif? Ziguang, adakah yang lebih sosial dari ini? Anda harus tahu bahwa hanya ada penghalang antara mayat leluhur sendiri dan mereka, jadi kata-kata ini tidak diragukan lagi sangat benar. Melihat wajah Ziguang yang penuh rasa ingin tahu, Ziguang sangat marah. Sekali melihatnya dan Anda akan tahu bahwa ini adalah mayat busuk yang menderita kelumpuhan otak, dan dia tidak tahu betapa bodohnya pertanyaan yang dia ajukan. Pada saat ini, suara mayat leluhur keluar lagi, oke. Kalian berdua, diam dan pikirkan solusinya sekarang. Anak itu lari dari kubur karena suatu alasan. Apa? Ziguang dan Si Xian memandang ke cermin dengan bingung. Saya telah melihat banyak orang yang tidak bisa mengalahkan mereka dan melarikan diri, tapi ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang bisa mengalahkan mereka dan melarikan diri. Mudah untuk mengatakannya, mayat leluhur, anak ini pasti berpikir bahwa menggunakan energi iblis akan menarik lebih banyak orang dari klan kita, jadi dia melarikan diri. Kalau begitu mari kita ikuti cara berpikirnya dan gunakan orang-orang dari klan kita untuk menutup pintu masuk ke klan kita, memblokirnya, dan dia secara alami akan masuk lebih dalam ke dalam kubur. Meskipun Zixian kadang-kadang mengalami waktu senggang, pikirannya masih sangat cerah. Itu sebuah ide, maka terserah padamu untuk melakukannya. Berjanjilah untuk menyelesaikan misinya, kata Zidai dan segera pergi. Si Guang, bawahanku ada di sini, apa instruksi dari mayat leluhur?
Sekarang hanya kita berdua yang tersisa di aula ini. Ceritakan secepatnya, bagaimana kamu membuat dada patungku memantulkan cahaya. Aku juga sangat penasaran. Si Guang, leluhur mayat, apakah kamu serius? Si Guang mengira masalah ini sudah selesai, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ditanyai sendiri oleh Sisu. Mungkinkah ada yang lebih keterlaluan dari ini? Jika jujur, refleksi di tempat itu dibuat olehnya hari demi hari, tahun demi tahun, dan itu harus dicabik-cabik. Tetapi jika seseorang seperti dia, yang lurus dan lurus, diminta memikirkan alasan yang masuk akal, dia benar-benar tidak dapat memikirkannya untuk sementara waktu. Ini, itu, aku, sebenarnya, bukan. Aduh, aku. Katakan saja dengan berani, aku pasti akan menjaga rahasiamu, dan aku tidak akan pernah memberitahu pengeras suara tentang mayat itu. Kata nenek moyang mayat generasi pertama. Si Guang benar-benar tidak dapat menemukan alasan yang cocok, jadi dia bergegas ke dokter dan berkata, ini sebenarnya bukan rahasia. Saya hanya membiarkan patung itu menyerap esensi matahari dan bulan setiap hari, dan lama-kelamaan menjadi seperti ini. Apa yang dikatakan si Guang penuh celah. Apalagi kegelapan di dalam makam, tidak ada perbedaan antara siang dan malam di ruang warisan. Hal yang paling dibenci adalah generasi pertama klan Zenima masih mempercayainya. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, ya, jika saya memiliki kesempatan, saya akan mencobanya. Otak belum sepenuhnya berkembang dan otak kecil belum sepenuhnya berkembang. Saya berbicara tentang Anda klan zombie. Melihat para zombie yang sesekali mengalami downtime, mereka benar-benar tidak cocok dengan klan zombie normal. Pada saat ini, Lu Yun sedang melarikan diri dengan cepat keluar dari kubur. Dia takut jika dia terlambat, dia akan kewalahan oleh gelombang zombie. Tapi Lu Yun tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan dengan tenang, merasakan sedikit guncangan di tanah. Saudaraku, kenapa kamu berhenti? Jangan jatuhkan rantaimu di saat kritis seperti ini. Teruslah berlari. Suara RH terngiang di benaknya. Diam, RH. Lu Yun masih mendengarkan dengan seksama suara-suara di sekitarnya, dan bahkan menutup telinganya. Jika penjelajahan spiritual dilarang di makam ini, Lu Yun tidak perlu mengalami masalah seperti itu. Brengsek, tidak bagus. Lu Yun tiba-tiba berdiri dan berlari menuju kedalaman makam tanpa menoleh ke belakang. RH, saudaraku, apakah kamu berlari ke arah yang salah? Tapi sekarang Lu Yun tidak punya waktu untuk mengurusnya. Yang ingin dia lakukan hanyalah melarikan diri. 10 detik kemudian, tempat di mana Lu Yun awalnya diinjak-injak oleh kerangka klan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Jika Lu Yun tidak berhati-hati saat melarikan diri, dia mungkin sudah bertemu dengan sebagian besar klan mayat sekarang. Namun, jalan tanah yang bergelombang sangat membatasi kecepatan lari Lu Yun, dan dia dengan cepat ditangkap oleh pasukan kerangka klan zombie. Ketika RH melihat pemandangan ini, dia langsung mengerti dan berteriak, saudaraku. Kamu adalah Dewa Edi. Saat ini, Zizai, yang sedang memberi perintah di luar, berencana kembali untuk meminta pujian. Saya tidak sengaja melihatnya di kejauhan dan tertegun sesaat. Di tepi langit, ada pasukan kerangka iblis yang padat. Zidan mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu maksud dengan klan iblis? Apakah Raja Iblis juga gila? Mari kita mengadakan pertemuan sosial saat ini. Tepat ketika mayat itu bertanya-tanya, sebuah bom lengket menghantamnya dengan akurat. Efisiensi zombie cukup tinggi. Nenek moyang mayat generasi pertama memandang Lu Yun berlari liar di cermin dan mengangguk puas. Tapi kenapa si Cheng belum kembali begitu lama? Si Guang sedikit bingung. Mungkin aku memikirkan ide buruk lagi. Aku ingin mengerjai anak ini. Kata nenek moyang mayat generasi pertama. Kuharap Sixian tidak melepaskannya kali ini. Akan lebih baik jika anak ini setengah mati. Mader, bahkan jika dia melakukan hal jahat, dia masih sangat kejam. Sekarang dadanya masih terasa sakit. Bagaimana kalau aku memberikannya padamu? Aku selalu pandai dalam hal itu. Si Guang mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Pergi, kamu tidak memiliki penglihatan apapun. Aku sangat marah sekarang. Jangan paksa aku untuk memukulmu. Si Miao Miao mengepalkan tangannya dan menatap si Guang dan berkata. Suasananya dulu canggung. Tepat ketika si Guang sedang memikirkan cara untuk menghidupkan suasana, matanya tanpa sengaja melirik bayangan cermin. Ada apa dengan anak ini? Kenapa dia lari dan tidak lari lagi? Begitu kata-kata ini keluar, mereka benar-benar menarik perhatian mayat leluhur dan mayat Miao Miao generasi pertama. Mereka berdua juga bertanya-tanya mengapa Lu Yun berjalan-jalan. Bukankah dia takut ditangkap oleh kerangka klan mayat di belakangnya? Mengalihkan perhatiannya ke Lu Yun, dia memverifikasi apa yang ditemukan RH. Meskipun kerangka zombie ini sepertinya mengejar Lu Yun, sebenarnya mereka lebih seperti mengejar Lu Yun. Meski hanya ada satu perbedaan kata, namun maknanya lebih dari sedikit berbeda. Tujuan yang pertama adalah untuk membunuh Lu Yun, dan tujuan yang kedua adalah untuk membimbingnya ke suatu tempat dengan mengusirnya. Itulah yang kamu katakan. RH, Lu Yun memandangi kerumunan kerangka zombie di belakangnya. Mereka semua berhenti 2 meter darinya, dan tidak ada yang maju. Bahkan tidak ada yang melancarkan serangan terhadap transportasi darat. Ketika Lu Yun mengambil langkah maju, kerangka klan mayat ini mengikuti dan mengambil langkah maju. Itu seperti balita di handan, sangat lucu hingga membuat Lu Yun terdiam. Ini hal yang jahat. Dia tidak ada hubungannya, jadi kamu hanya bersenang-senang dengannya. Saudaraku, sepertinya seseorang ingin kamu terus berjalan lebih jauh ke dalam kubur.
RH menganalisis. Lu Yun mengangguk setuju. Bisakah dia mendapatkan apa yang diinginkan pihak lain? Maka dia tidak akan menyebutnya transportasi darat. Tema utamanya adalah pemberontak. Semakin Anda ingin saya masuk, maka saya tidak akan melakukannya. Dia akan melakukan yang sebaliknya, dan dia akan keluar. Sialan, anak ini sepertinya telah mengetahui niat kita, kata Zi Miao Miao sambil melihat ke bayangan cermin. Di mana mayatnya? Kenapa kamu tidak muncul saat ini? Kamu tidak bisa selalu membiarkan segala sesuatunya berlalu begitu saja di saat-saat kritis. Berdasarkan kecepatan anak ini melepaskannya, akan lebih merepotkan jika menghentikannya lagi, kata si Guang. Sepertinya Nogo sendiri yang mengambil tindakan. Kata suku zombie generasi pertama. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebaiknya aku pergi. Mayat leluhur. Kamu, lebih baik tarik dia ke bawah. Kamu bahkan lebih tidak bisa diandalkan daripada mayat. Tubuh kekanak-kanakanmu yang tidak bisa dihancurkan tidak berbeda dengan kertas di depan kaki provokatif anak ini. Si Guang tidak dapat mengangkat kepalanya setelah disemprot oleh si Miao Miao, karena dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantah, dan semua yang dia katakan adalah benar. Itu dia, ngomong-ngomong, aku juga bisa mengambil mayatnya, kata leluhur mayat generasi pertama saat dia keluar dari balik layar. Tunggu sebentar, mayat leluhur, anak ini sepertinya berlari lagi, kata mayat Guang sambil melihat ke cermin. Lu Yun sangat tertekan saat ini. Sialan, jangan bermain jika kamu tidak mampu membelinya. Apa maksudmu dengan mengubah peraturan untuk sementara waktu? Lu Yun berteriak dengan marah. Baru saja dia mencoba keluar dari kubur berdasarkan aturan yang dia temukan. Tanpa diduga, ketika Lu Yun berinisiatif mendekati pasukan kerangka klan mayat dan memutuskan jarak 2 meter antara keduanya, pasukan kerangka klan mayat justru melancarkan serangan langsung ke arah Lu Yun. Jika Lu Yun tidak menghindar dengan cepat saat itu, telapak tangan itu sudah cukup untuk memotong lehernya. Katakan saja ini bukan sesuatu yang Anda tidak mampu, bukan? Saya tidak mampu untuk kalah. Tapi bagaimana Lu Yun bisa tahu bahwa semua ini telah diantisipasi oleh Si Zai dan dia telah merumuskan serangkaian strategi penanggulangannya. Semakin Lu Yun berlari ke dalam, dia menjadi semakin marah. Bukankah Jianima memenuhi keinginan pihak lain? Bisakah ini ditoleransi? Hah, saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan lagi? RH memandang Lu Yun yang menghentikan mobilnya lagi dengan bingung. Tidak, buruh dan manajemen tidak bisa menelan nafas ini. Gila, semakin aku memikirkannya, semakin marah jadinya. Semakin aku mundur, semakin aku kalah. Kata Lu Yun. Bahkan Lu Yun merasa orang di balik semua ini diam-diam mengawasinya dari sudut gelap. Tidak ada yang bisa mempengaruhi keinginannya, petarung serangan balik Lu Yun sedang online. Saudaraku, jika kamu marah, kamu akan marah, jika kamu menderita kerugian, kamu akan menderita kerugian. Kami tidak perlu mati. RH membujuk. Untuk pasukan kerangka klan mayat ini, belum lagi ada rasa sakit, hanya satu kerangka dan satu tendangan, meskipun kedua kaki Lu Yun kering, mungkin tidak dapat menyelesaikan setengah dari masalah. Selain itu, kerangka klan mayat tidak memiliki otak, mereka tidak bodoh, dan mereka tidak akan diam dan ditendang oleh Lu Yun. Haha, kapan aku pernah mengecewakanmu, saudaraku? Lu Yun berkata dengan sedikit rasa percaya diri di bibirnya. RH, apakah mungkin, saudaraku, apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Itu wajar, tunggu saja dan lihat pertunjukan bagusnya. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Tepat ketika pasukan kerangka klan mayat mendekati Lu Yun, mereka mundur seperti air pasang. Lu Yun, RH, 3 anggota klan zombie generasi pertama. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Saudaraku, apakah kamu melakukan ini? Sapi betina yang membunyikan bel pintu, dan sudah pulang. RH memuji. Setelah RH mengatakan ini, Lu Yun pulih dari kebingungannya. Rencana awalnya adalah mengebor langsung ke tanah ketika pasukan kerangka klan mayat datang dalam jarak 1 meter darinya, dan kemudian mundur dengan kecepatan kilat. Tapi rencananya tidak bisa mengikuti perubahan, dan Lu Yun benar-benar tidak bisa menahan kemunduran yang tiba-tiba ini. RH, jika ku bilang padamu bukan kakak tertuamu atau aku yang melakukan ini, apakah kamu percaya? Saudaraku, kapan kamu menjadi begitu rendah hati? Ini tidak seperti gayamu yang biasanya. RH melihat ekspresi Lu Yun yang tidak berubah, dan suaranya menjadi semakin lembut. Cek, saudaraku, kamu benar-benar tidak melakukan ini. Jangan lakukan itu, ini bukan lelucon. Apakah menurutmu aku bercanda? RH, sialan, kejadian supranatural, kakak. Yang juga terganggu oleh masalah ini adalah 3 mayat generasi pertama di aula. Apa yang dilakukan mayat ini? Otot mana yang kram lagi? Si Guang melihat ke arah bayangan cermin dan merasa bingung. Leluhur mayat juga tidak mengerti jenis obat apa yang dijual di labu tersebut. Entah mereka manusia atau bukan, mereka semua tercengang dengan operasi cakep ini. Di luar makam, bungkus makam besar itu sekarang dipenuhi dengan pasukan kerangka iblis. Di depan pasukan kerangka, berdiri sosok biru muda yang bengkok. Identitasnya jelas adalah Master Roh dari klan Roh, tetapi dibandingkan dengan hantu klan Roh biasa, tubuhnya berkilau dan transparan, dan memancarkan cahaya biru muda. Guru roh masa kini tampak seperti monster seutuhnya. Tubuhnya sangat redup dan telah kehilangan warna biru muda asli dari hantu klan Roh, dan garis darah bahkan terlihat menggeliat di dalamnya. Tubuhnya ditutupi kepala dengan berbagai bentuk, dan ekspresinya pun semakin beragam, antara lain menangis dan tertawa, ada yang terlihat melankolis dan ada yang terlihat gila.
Yang paling banyak adalah kepala manusia dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Bahkan ada beberapa wajah yang dikenal Lu Yun di antara mereka. Ling Baichuan dari klan roh, Si Ruoshui dari klan mayat, Moji dari klan iblis, Del. Berdiri di hadapan guru jiwa adalah mayat dengan mata tak bernyawa. Pada saat ini, dia jelas dikendalikan seperti Raja Iblis di samping guru jiwa. Mengapa pasukan kerangka klan zombie belum tiba? Tanya guru roh, menunggu dengan tidak sabar. Tapi bukan kepala Ling Lord yang berbicara, tapi kepala Ling Baichuan di tengah perutnya. Kami akan segera sampai, Tuan, Zixian berkata secara mekanis. Begitu dia selesai berbicara, kerangka klan zombie keluar dari lubang. Mereka segera dikepung, sebelum kerangka klan mayat dapat mengetahui situasinya, guru roh berubah menjadi benteng yang berdiri, dan semua kepala di tubuhnya menembakkan bom lengket ke kerangka klan mayat. Satu demi satu, kerangka klan mayat jatuh ke tanah dan berdiri. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, kerangka klan zombie ini semuanya terkendali. Datanglah padaku untuk melihat mayat leluhur generasi pertama, kata guru roh sambil melihat mayat yang tidak bergerak di satu sisi. Oke, Tuan, kata mayat dan memasuki lubang. Saat ini, Lu Yun berada dalam dilema. Apakah kamu akan keluar sekarang? Atau haruskah kita terus berjalan lebih jauh ke dalam kubur? Lu Yun benar-benar bingung dengan dalang di balik ini. Tiba-tiba, Lu Yun mengangkat kakinya tanpa peringatan apapun dan menginjak tanah. Jeritan pelan terdengar dari tanah di kejauhan. Sosok berkulit gelap dan kurus muncul dari tanah dengan kepala tertutup, dan Lu Yun sepertinya sudah menduganya, saat dia memasang postur voli yang kuat, menunggu lawan menyerang. Aduh, jeritan itu bergema di koridor gelap. Si Guang terjatuh kesakitan sambil memegangi selangkangannya. Tapi Lu Yun tidak berniat membiarkan si Guang pergi begitu saja, jadi dia menyentuh selangkangannya 2 kali lagi. RH melihatnya dan tanpa sadar menutupi selangkangannya. Terlalu kejam, dia tidak pernah seberuntung saat ini karena Lu Yun adalah kakak laki-lakinya. Lu Yun memukulnya dengan sangat keras kali ini hingga dia bahkan menendang tangan si Guang yang menutupi selangkangannya. Hanya dengan begitu Anda bersedia menyerah. Mayat leluhur generasi pertama, yang menyaksikan pemandangan ini di cermin, berpikir, untungnya, musuh besar seperti si Guang ada di sana untuk merebutnya, kalau tidak, dialah yang akan menderita. Dan alasan kenapa dia begitu kejam adalah karena dia menganggap mayat ini sebagai dalang di balik layar. Katakan, apa yang kamu lakukan? Lu Yun bertanya sambil memegang kerah leher si Guang. Tapi si Guang, yang sarafnya sudah dipenuhi rasa sakit, masih membuka mulutnya. Sebagai seorang mumi, wajahnya telah keriput, dan sekarang sudah sangat terdistorsi sehingga tidak mungkin untuk dilihat. Mulutmu masih keras. Kamu tidak akan mengatakannya, kan? Oke, hari ini aku akan melihat apakah mulutmu yang keras atau bolamu yang keras. Begitu kata-kata ini keluar, si Guang langsung merasa tidak enak. Dia meraih tangan Lu Yun yang ditarik dengan gemetar dan menulis 3 kata di tanah dengan gemetar. Apa yang kamu tulis? Karena si Guang menggunakan bahasa kuno, Lu Yun tidak bisa memahaminya sama sekali. Setelah mendengar ini, si Guang bersandar, merentangkan pahanya, dan berhenti melawan. Ayo cepat, lelah, hancurkan itu. Tapi RH dalam pikirannya bisa mengerti. Katakan, sakit, tunggu, kakak, yang ingin dia ungkapkan sepertinya, kataku, selangkangannya sakit sekali, tunggu sebentar. Apakah kamu yakin ketiga kata ini benar-benar sesuai dengan apa yang kamu katakan? Itu tidak masuk akal, itu akan menyakitiku sampai mati. Kalau tidak, ketika adikku kembali, aku akan membunuhmu. RH, selain fakta bahwa si Guang sekarang terbaring di tanah dengan punggung terentang, tampak seperti babi mati yang tidak takut tersiram air mendidih, menjadi lebih seperti ini. Sialan, persetan dia sampai mati. Kakak, berikan dia tongkat itu dan berikan dia patah tulang yang parah. RH berkata dengan acuh tak acuh. Dia benar-benar berani membuang waktunya di sini dengan bermain permainan kata. Jika dia tidak melakukan tendangan voli yang kuat, dia akan menyesal atas kata-kata yang harus dia tulis dengan susah payah. Saat Lu Yun dan RH sedang berdiskusi, si Guang yang tergeletak di tanah mendapat kesempatan untuk bernapas. Tepat ketika Lu Yun hendak terus menyiksa si Guang, dia hampir tidak cukup pulih untuk mampu menahan rasa sakit dan berbicara. Bagaimanapun, keabadian tubuh anak bukanlah lelucon. Tunggu sebentar, aku akan mengatakan apa saja. Aku akan mengatakan apa saja. Si Guang berkata dengan gemetar. Akan menyenangkan jika melakukan ini lebih awal, tapi sekarang sudah terlambat. Bagaimana Anda bisa menarik busur tanpa anak panah untuk berbalik, dan mengangkat kaki Anda tanpa menendang sesuatu? Ah, melihat kaki besar itu menuju selangkangannya dengan cepat, si Guang menjerit sedih terlebih dahulu. Setelah menyerah, dia makan seteguk tanah, dan seluruh tubuhnya hampir terkubur hidup-hidup. Mayat Guang tersedak oleh kotoran yang masuk ke tenggorokannya dan terbatuk-batuk. Sebelum dia pulih, Lu Yun meraih kerah bajunya dan menariknya keluar dari tanah. Cepat dan katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, lain kali aku menendang, aku tidak akan mendapat cacat, tapi aku akan memukul 2 bola tepat di selangkanganmu. Lu Yun menunjuk ke lubang besar di antara kaki Xie Guang, yang kedalamannya setidaknya 1 meter. Ini disebabkan oleh tendangan Lu Yun barusan. Dan alasan mengapa dia melakukan ini tidak diragukan lagi adalah untuk memperingatkan si Guang agar tidak mempermainkannya. Jika tidak, pekerja dan manajemen akan menendang Anda keluar satu demi satu. Si Guang gemetar dan berkata, ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Belakangan, si Guang menjelaskan semua seluk-beluk masa depan.
Inilah yang dikatakan oleh generasi pertama Zizuran, jika tidak, dia tidak akan berani mengatakannya bahkan jika dia harus memberi Si Guang 10 keberanian. Setelah mendengarkan apa yang Si Guang katakan, Lu Yun menahan keinginan untuk tidak membiarkan dia memasuki sekte selangkangan Wu lagi, dan memulai diskusi panas dengan RH. Haha, menurutmu seberapa kredibel kata-katanya? RH juga menemui kesulitan kali ini, terutama karena dia benar-benar tidak tahu, apakah memang ada balapan di dunia yang begitu membosankan. Tak seorang pun yang menderita trombosis otak selama puluhan ribu tahun akan mampu melakukan hal seperti itu. Ketika Si Guang melihat Lu Yun ingin sekali mencoba, menurunkan dan mengangkat kakinya, dia juga panik di dalam hatinya. Dia takut Lu Yun tiba-tiba menyerang dan menendangnya lagi. Tapi pada saat ini, pasukan kerangka klan zombie datang dengan cara yang perkasa. Kamu ingin aku mempercayai apa yang kamu katakan? Kenapa kamu tidak memamerkannya? Lu Yun menendang Si Guang yang tertegun. Si Guang langsung marah. Jika dia tidak bisa menyembuhkan Lu Yun, bagaimana dia bisa menyembuhkan bajingan kecil ini? Hentikan semuanya. Namun, tidak ada seorang pun di pasukan kerangka klan mayat yang mendengarkan Si Guang, dan mereka terus bergerak maju. Ini membuat Si Guang merasa sangat malu. Lu Yun, yang awalnya skeptis terhadap Si Guang, bahkan sedikit angkat kaki dari tanah. Kapan saja, dia bisa memberikan tendangan voli dan ledakan kepada mayat di depannya yang menipunya untuk membuatnya melarikan diri. Si Guang juga merasakan aura pembunuh datang dari belakangnya. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di selangkangannya dan anusnya menegang. Dia berteriak lagi kepada pasukan kerangka klan mayat, atas nama Jenderal Klan Mayat, saya perintahkan Anda untuk berhenti maju. Si Guang berpikir, Si Xian, jika kamu berani macam-macam denganku lagi, aku harus mati bersamamu. Jika buruh dan manajemen menjadi pemimpin sekte penutup selangkangan, setidaknya aku harus menjadikanmu wakil pemimpin. Tapi kali ini, sebelum kata-katanya selesai, pasukan kerangka klan zombie berhenti. Si Guang menghela nafas lega, menatap Lu Yun dan berkata, kamu akhirnya harus percaya padaku sekarang, kan? Tapi Lu Yun tidak merawatnya, tapi menatap lurus ke depan pada sosok bengkok yang keluar dari pasukan kerangka klan mayat. Melihat kepala di atas membuat kulit kepala Lu Yun kesemutan, terutama saat dia melihat kepala mayat Ruo Shui di antara mereka, jantungnya berdetak kencang. Namun satu-satunya hal yang membuatnya bahagia adalah si Ruo Shui tidak mendapatkan warisan leluhur mayat generasi pertama, dan hal terburuk tidak terjadi. Mainan kecilku sayang, kamu tidak menyangka kita akan bertemu seperti ini, kan? Meski suaranya tidak sekeras sebelumnya, Lu Yun harus mengakui bahwa itu adalah suara si Ruo Shui. Aura yang kurasakan di gerbang kota kerajaan Dongnai memang benar. Penampilanmu cukup unik sekarang, Lu Yun bercanda. Haruskah aku memanggilmu Lu Yun sekarang? Atau apakah itu pertemuan iblis, atau Ling Sui Xiu? Lu Yun tercengang ketika mendengar ini, dia tidak menyangka pihak lain mengetahui semua identitasnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa kepala monster yang dijahit itu sebenarnya adalah master roh dari suku roh. Dalam sekejap, Lu Yun tiba-tiba sadar. Apakah ini hasil dari apa yang disebut rencana kenaikan klan Eldarmu? Benar, kagumi kerajinan tangan yang sempurna ini. Jie. Guru roh tertawa dan berkata, kagum, jangan lakukan itu. Kamu pasti kaget kan? Monster jahitan murni, hasil pemotongan dan penjahitan paksa. Ini sepenuhnya bertentangan dengan kata kesempurnaan, dan merupakan penghinaan terhadap kata kerajinan. Begitulah rendah. Lu Yun baru saja berbicara dengan guru roh. Tubuh guru roh menjadi merah tua karena marah. Masing-masing dari banyak kepala di tubuh tampak lebih menjijikkan, memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka ingin terbang dan mencabik-cabik Lu Yun. Beraninya kamu menghujat penguasa roh seperti ini. Kamu pantas mati. Ling Baichuan meraung di atas perut sosok bengkok itu. Lu Yun bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengan Ling Baichuan, seekor anjing konyol yang dijual dan menghitung uang untuk orang lain. Si Guang di samping tercengang saat melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Zixan harus berdiri bersama monster yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Mungkinkah anak ini memberontak dan ingin melancarkan kudeta? Dan kenapa monster ini sepertinya mengenal pria di sebelahnya? Serangkaian pertanyaan muncul di benak saya sekaligus, dan CPU Si Guang hampir meledak. Dan setelah apa yang dikatakan Ling Baichuan, muncul pemandangan yang membuat Si Guang ingin mengalihkan pandangannya. Pada monster yang dijahit bengkok, kepala Ling Baichuan menembus sekelompok kepala dengan bentuk berbeda, mengambil posisi sebagai master roh dan mengambil kendali tubuh. Si Guang berlutut di tanah dan mulai muntah. Seorang anggota klan zombie benar-benar muntah ketika dia masih menjadi mayat mumi setelah kematian. Wajah klan Jieni masih semuanya dipermalukan oleh Si Guang sendiri. Melihat pemandangan yang begitu menjijikkan, meskipun Lu Yun sedikit merasa jijik, dia tidak bereaksi sebanyak Si Guang. Bagaimanapun, dia telah mengalami pemukulan terhadap si Ruo Shui dan pandangannya terhadap kehidupan jauh lebih keras. Dasar manusia bajingan, matilah aku, teriak Ling Baichuan. Meski tubuh yang dipelintir dan dijahit ini terlihat penuh lemak, namun kecepatannya cukup cepat. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Lu Yun. Kepala-kepala di tubuh yang bengkok itu semuanya membuka mulutnya dan menggigit Lu Yun. Gulungan, Lu Yun tidak memilih mundur untuk maju, tetapi langsung menyerang dengan keras. Energi iblisnya mengepul, dan dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan mengayunkannya dengan berani. Dengarkan saja ledakannya, tubuh bengkok itu menabrak pasukan kerangka klan mayat seperti meteorit yang jatuh dari langit.
Dengan jaringan umum ini, setidaknya 70 atau 80 kerangka klan zombie hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Itu saja, Lu Yun mengembuskan asap dari tinjunya dan berkata dengan nada menghina. Gunturnya keras dan tetesan air hujannya kecil, tapi percuma. Ling Baichuan bangkit dari tanah dan meraung, jika kekuatan jiwa tidak dibatasi di makam sialan ini, tenaga kerja dan manajemen harus merobek jiwamu sedikit demi sedikit. Kenapa kamu berdiri diam? Ayo, ayo, Ling Baichuan meraung ke arah kerangka klan mayat. Siapa di antara kamu yang berani? Zi Guang meraung. Tapi tidak ada kerangka klan mayat yang mendengarkannya dan langsung bergegas menuju Lu Yun. Melihat ini, Zi Guang berdiri di depan mereka berdua dan berteriak, atas nama Jenderal Klan Mayat, saya perintahkan kalian semua. Hentikan. Tapi yang menantinya adalah perang yang diinjak-injak oleh pasukan kerangka klan zombie. Saat Lu Yun melihat ini, dia lari. Dia bergegas menuju kedalaman makam. Taktik lautan manusia terlalu merugikan bagi Lu Yun di koridor sempit ini, belum lagi senjata pembunuh berskala besar, api alien masih menyerang. Tunggu saja, bocah nakal. Kalian semua penting, aku akan mengingat kalian semua. Jika kalian berani tidak menaati aku, Sang Jenderal, dan menginjak kepalaku, lihat apakah aku tidak melaporkanmu ke klan zombie. Petik 2. Si Guang mengumpat dari bawah. Untungnya, dia telah melatih keterampilan anak laki-laki Vajra yang tidak dapat dihancurkan, jika tidak, bahkan jika dia adalah anggota klan mayat, dia tidak akan tahan diinjak-injak seperti ini. Tetapi ketika dia berpikir untuk mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dia tersingkir oleh kekuatan yang sangat besar. Saat itu, Si Guang merasa gugup, aku sangat familiar dengan plot ini. Lindungi selangkangan Anda dengan cepat dengan kedua tangan. Aku memejamkan mata, mengencangkan anusku, dan menunggu rasa asam itu datang. Tapi butuh waktu lama untuk menunggu. Ketika dia membuka matanya untuk memeriksa situasinya, sosok yang dikenalnya muncul. Itu tidak lain adalah teman gay baiknya, Zixian. Sebelum Si Guang sempat bertanya kepada Zixian mengapa dia berkolusi dengan monster, sebuah bola bom lengket membungkusnya. Ketika Si Guang bangun lagi, matanya sama kusamnya dengan mata Zixian, dan dia berteriak kepada monster jahitan yang bengkok itu, Tuan. Kalian berdua, cepat kejar aku. Aku ingin manusia bajingan itu mati tanpa tempat pemakaman. Sebelum Ling Baichuan dapat berkata apa-apa, kepalanya secara paksa digantikan oleh guru jiwa, dan dia bertanya, apakah ada jalan rahasia atau jalan pintas yang mengarah langsung ke aula utama? Memiliki. Bawa aku ke sana, kata guru roh. Masalah Lu Yun dapat dikesampingkan untuk sementara waktu. Tujuan terpenting saat ini adalah mendapatkan tubuh fisik dari mayat leluhur generasi pertama dan memurnikannya menjadi tubuh fisik yang paling kuat. Ketika tubuh fisiknya berhasil dimurnikan, Lu Yun tidak bisa mengurusnya begitu saja.